Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, perkenalkan saya Miski, dosen mata kuliah ilmu hadis pada program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada video kali ini kita akan membahas ragam kitab Rijalil Hadis. Tentu topik ini menjadi penting karena berkaitan langsung dengan hadis itu sendiri. Seperti kita tahu, hadis Nabi memuat dua bagian utama, sanad dan matan. Hadis Nabi disebut sahih jika dua bagian tersebut dinilai sahih. Dan kajian terhadap matan hadis baru bisa dilakukan setelah kajian terhadap sanadnya dianggap selesai. Di saat yang sama, kajian terhadap sanad tidak bisa dilepaskan dari keberadaan ragam kitab Rijalil Hadis. Dari sinilah bisa terlihat hubungan topik ini dengan topik-topik lainnya. Nah, harapan besar dari topik dalam video ini adalah kemampuan teman-teman dalam memetakan kitab Rijalil Hadis dan memahami karakteristik masing-masing sebelum kemudian melakukan kritik serta menelaah kelebihan dan kekurangannya. Yuk kita mulai. Secara sederhana, Rijalil Hadis berarti para perawi hadis, siapapun dia, apapun jenis kelaminnya. Dengan kata lain, rijal dalam konteks ini tidak diartikan dengan laki-laki. Meskipun secara umum para perawi hadis memang berjenis kelamin laki-laki, selama dinilai memenuhi kriteria dia disebut sebagai perawi. Dengan demikian, kitab Rijalil Hadis berarti kumpulan para perawi hadis Nabi, terutama dari masa sahabat, tabi'in, dan seterusnya hingga para penghimpun hadis Nabi seperti Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, dan sebagainya. Apa saja yang dipaparkan dalam kitab Rijalil Hadis jelas tidak seragam. Sebagian memuat nama, keterangan bulan lahir atau tahunnya, sebutan atau lakob, silsilah keluarga, guru dan murid, contoh hadis yang diriwayatkan, serta apakah yang bersangkutan masuk kategori periwayat yang kredibel atau tidak, dan lain-lain. Namun, sebagian literatur tidak memuat informasi sedetail ini. Entah karena alasan memudahkan pembaca atau karena memang informasi terkait perawi tersebut sulit ditelusuri lebih lanjut. Tentu saja keragaman kitab Rijalil Hadis tidak hanya dilihat dari metode dan sistematika penulisannya, namun juga terkait pada cakupan dan spesifikasi perawinya. Ibnu Athir, seorang ulama besar yang wafat pada 630 Hijriah misalnya, menulis Usudul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah. Dalam kitab ini, dia berhasil menghimpun 7.500 nama sahabat Nabi. Sesuai namanya, kitab ini fokus pada profil sahabat Nabi, yakni orang-orang yang bertemu Nabi, beriman kepada Nabi, dan wafat dalam keadaan Islam. Berbeda dengan Ibnul Athir, Abu Hatim Muhammad Ibnu Hibban Al-Busti, seorang ulama hadis kenamaan yang wafat pada 354 Hijriah, menulis Al-Majruhin minal Muhaddithin wad-Du'afa wal Matrukin, yang berisi nama-nama perawi yang menurutnya bermasalah dan tentunya berefek pada hadis yang diriwayatkan yang secara otomatis ikut dinilai bermasalah. Tentu saja, sebagian ulama hadis memilih menghimpun para perawi hadis yang menurutnya merupakan orang-orang yang terpercaya, sebagaimana sebagian ulama memilih menghimpun para perawi hadis baik terpercaya maupun yang sebaliknya. Selain dua model dan pola seperti disebutkan, sebagian ulama hadis menyusun kumpulan para perawi hadis berdasarkan cakupan lainnya,
yakni seperti para perawi hadis yang terdapat dalam 6 kitab induk hadis, atau biasa kita menyebutnya Al-Kutub As-Sittah, yakni Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan At-Tirmidzi. Salah satu kitab terkenal yang menggunakan pola ini adalah Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal yang ditulis oleh Al-Mizzi, ulama hadis yang wafat pada 742 Hijriah. Sebagai informasi tambahan, sebenarnya kitab ini merupakan bentuk ringkasan dari sebuah kitab besar yang ditulis oleh ulama hadis sebelumnya, yaitu Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi yang wafat pada tahun 600 Hijriah dengan judul Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Apa yang dilakukan oleh Al-Mizzi mendapat respon dari banyak ulama generasi berikutnya. Salah satunya adalah Abu Abdullah Az-Zahabi yang wafat pada 748 Hijriah. Az-Zahabi menulis sebuah karya dengan judul Tahdzibu Tahdzibil Kamal fi Asma'ir Rijal. Kitab ini pun merupakan ringkasan terhadap karya Al-Mizzi. Hal yang sama juga dilakukan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang tokoh besar yang wafat pada tahun 852 Hijriah. Dia meringkas Tahdzibul Kamal menjadi judul Tahdzibut Tahdzib. Judulnya tidak berbeda jauh dengan judul yang ditulis oleh Az-Zahabi. Kitab Tahdzibut Tahdzib yang ditulis oleh Az-Zahabi diringkas kembali oleh Sofiyuddin Ahmad Al-Khazraji, ulama hadis yang wafat pada tahun 923 Hijriah dengan judul Khulasatu Tahdzibi Tahdzibil Kamal. Sedangkan Tahdzibut Tahdzib karya Ibnu Hajar kembali diringkas oleh Ibnu Hajar sendiri menjadi Taqribut Tahdzib. Ada pula kitab yang lebih spesifik berkaitan dengan perawi hadis pada kitab tertentu. Khusus perawi dalam Sahih Bukhari misalnya ditulis oleh Abu Nasr Al-Kalabadhi, tokoh hadis yang wafat pada 398 Hijriah dengan judul Al-Hidayah wal Irsyad. Selain itu, ada kitab khusus yang memuat para perawi hadis dalam Sahih Muslim yang ditulis oleh Ahmad Ibnu Ali Ibnu Munjawaih Al-Asfahani yang wafat pada 428 Hijriah dengan judul Rijalus Shahihi Muslim. Lebih dari itu, ada pula seorang ulama yang mencoba menggabungkan kedua kitab ini sehingga menjadi kitab lain dengan judul yang berbeda, yakni Muhammad Ibnu Thahir Al-Maqdisi yang wafat pada tahun 507 Hijriah. Dia menulis Al-Jam'u Baina Rijalis Shahihain yang berarti di dalamnya memuat para perawi hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sekaligus. Teman-teman yang berbahagia, perlu ditegaskan bahwa nama-nama di atas hanya contoh, hanya pengantar dengan gambaran yang sederhana dan sangat singkat. Jika kita telusuri lebih lanjut, kita bisa menemukan lebih banyak judul lagi, baik dengan karakteristik yang sama atau beda sepenuhnya. Maka menjadi tugas teman-teman secara mandiri untuk mendalaminya lebih jauh. Dari bagian-bagian ini, kita bisa menemukan satu nilai utama, yaitu bagaimana kreativitas penulisan kitab Rijalul Hadis terbangun sejak lama. Kesadaran tentang literasi juga terjaga dengan sangat baik. Begitu pula kultur dan budaya kritik tampak menjadi prioritas di tengah-tengah mereka. Kitab-kitab inilah yang kemudian memudahkan para pengkaji hadis dalam melakukan kritik sanad. Sekali lagi, melalui kitab-kitab tersebut, para pengkaji hadis menjadi tahu bahwa
apakah seorang perawi hadis tertentu memenuhi kriteria disebut sebagai perawi yang dapat diterima atau tidak. Apakah seorang perawi hadis memang terhubung dengan perawi sebelumnya atau justru tidak. Dengan melihat betapa pentingnya kitab-kitab rijalil hadis, tidak heran bila kemudian terdapat sebuah ungkapan terkenal bahwa pengetahuan tentang para perawi hadis adalah separuh dari ilmu hadis itu sendiri. Dan terlepas dari hal tersebut, mulai dari urgensi dan sumbangan besar para ulama hadis di masa lalu yang karyanya bisa kita nikmati hingga hari ini, kita tersadarkan semua memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Apa itu? Mari kita diskusikan lebih lanjut. Dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.